Miris asik rekam telolet HP bocah dijamret. Tak terima mertua ditegur, pria aniaya petugas SPBU. Curi motor pengantin pria diciduk polisi. Tiga pelaku penembakan warga di Musirawas ditangkap. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dea Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, informasi utama kita, nasib naas dialami seorang bocah laki-laki 9 tahun di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Telepon genggam miliknya dijamret pria beratribut ojek online saat asik merekam telolet bus yang melintas. Inilah detik-detik usai seorang bocah menjadi korban penjamretan telepon genggam saat sedang berburu bus telolet di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Selasa 19 Mei 2026 pagi. Korban yang baru berusia 9 tahun saat itu tengah mengendarai sepeda listrik bersama sejumlah temannya untuk merekam bus telolet yang melintas. Namun tanpa disadari, seorang pria yang mengenakan atribut ojek online diduga sudah mengintai korban. Saat korban tengah ketika sibuk merekam, pelaku merampas telepon genggam milik korban dan melarikan diri. Aksi pelaku ini membuat warga resah. Orang tua korban kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Petugas melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah korban. Menurut petugas, telepon genggam yang dibawa kabur pelaku berisi voucher game senilai Rp500.000. Hingga kini unit Reskrim Polsek Ciputat Timur bersama Polres Tangerang Selatan masih terus melakukan penyelidikan mengejar pelaku. Dapat kami jelaskan bahwa memang benar yang ada di semua platform media sosial ada seorang anak laki-laki usia sekitar 9 tahun itu pada saat mengendarai sepeda listrik dan merekam bus telolet yang melintas di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur. Kejadiannya itu sekitar pukul 9 pagi. Jadi si bocah itu bersama temennya memang izin ke orang tuanya itu untuk keluar bersama teman-temannya mau merekam bus telolet. Tapi pada saat dia merekam ternyata ada seorang pria yang berkamuflase menggunakan atribut ojol itu memanfaatkan kesempatan untuk mengambil ponsel yang buat merekam bus telolet yang melintas. Dan saat ini kami dari unit Reskrim Polsek Ciputat Timur bersama Polres Tangerang Selatan melakukan penyelidikan secara intens terkait dengan peristiwa ini, dan Bimas dan Babin Kamtipmas pun sudah datang ke rumah orang tuanya. Dan pada saat awalnya kan tidak mau membuat laporan, dan alhamdulillah tadi malam laporan sudah dibuat dan kami ada dan tidak ada laporan tetap kami berbuat Kami masih melakukan proses penyelidikan dan doakan kami semoga perkara ini dapat kami ungkap dengan secepat. Hingga kini, unit Reskrim Polsek Ciputat Timur bersama Polres Tangerang Selatan masih terus melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Petugas mengimbau kepada para orang tua agar lebih memperhatikan putra-putrinya. Kendaraan sepeda listrik sejatinya tidak diperkenankan melintas di jalan raya, dan orang tua juga jangan terlalu bebas memberikan anak di bawah umur beraktivitas sendiri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Jurnalis Info TV laporkan. Pemirsa, tidak terima mertuanya ditegur karena menyerobot antrean BBM. Seorang pria menganiaya petugas SPBU perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka lebam di bagian wajahnya. Aksi ini terekam kamera pengawas. Aksi kekerasan terhadap pegawai SPBU terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pegawai SPBU perempuan menjadi sasaran amukan pria hingga mengalami lebam di bagian wajahnya. Aksi kekerasan ini terekam kamera CCTV SPBU, di mana korban dipukuli pelaku saat sedang melayani konsumen membeli bahan bakar minyak. Menurut informasi, aksi pria ini dipicu akibat korban diduga menegur mertuanya yang menyerobot antrian pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Galangan Kapal, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Korban berinisial SF yang saat itu sedang bertugas secara spontan memberikan teguran kepada mertua pelaku agar tertib mengantri. Di hadapan petugas, pelaku KM mengakui semua perbuatannya. Ia berdalih hilaf dan diselimuti emosi sesaat. Ironisnya, pelaku baru menyadari kalau korban yang dipukul adalah seorang perempuan setelah aksi penganiayaan. Polsek Talo menerima laporan pengaduan dari seorang perempuan inisial SF terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria inisial KM yang mana berawal pada saat mertua dari pelaku diduga hendak menyerobot antrian pada saat pengisian BBM, kemudian ditegur oleh salah satu petugas SPBU yang seorang perempuan, kemudian oleh pelaku tidak menerima dan emosi, kemudian langsung melakukan penganiayaan terhadap petugas SPBU yang mengenai wajah sebelah kiri, sehingga mengakibatkan lebam. Hal tersebut diakui juga oleh tersangka atau pelaku yang mengatakan bahwasanya sesaat setelah dilakukan teguran kepada mertuanya, dia hilaf dan emosi, kemudian menganiaya petugas SPBU tersebut, yang mana pelaku tidak mengetahui bahwasanya yang dipukul itu adalah seorang perempuan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini pelaku KM telah diamankan di Polsek Talo. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 466 ayat 1 dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana bahagia di pesta pernikahan mendadak tegang saat aparat kepolisian menangkap sang pengantin pria di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pengantin pria ini ditangkap karena diduga terlibat aksi pencurian sepeda motor. Seorang pengantin pria berinisial H, warga Kecamatan Samara, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditangkap saat resepsi pernikahannya pada Sabtu 16 Mei 2026. H ditangkap karena diduga terlibat aksi pencurian sepeda motor. Tim Resmo Polres Garut bersama Polsek Ibun mendatangi prosesi pernikahan pelaku dengan menyamar sebagai tamu undangan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Momen yang seharusnya menjadi hari paling berbahagia berubah menjadi hari yang paling memalukan bagi mempelai wanita dan keluarganya. Keluarga dan tamu undangan sempat terkejut saat mengetahui mempelai pria dibawa petugas. Diketahui H diduga mencuri sepeda motor di wilayah Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, 2 hari sebelum hari pernikahannya. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas atau CCTV, sehingga identitas pelaku berhasil dikantongi oleh penyidik. Pada hari Sabtu, kebetulan kita siaga akhir pekan, karena liburan panjang, kita dapat informasi dari Polsek Ibun. Intinya minta bantuan, minta backup, karena kebetulan ada DPO pelaku curanmor inisial H yang kebetulan berdomisili di Garut, tepatnya di Kecamatan Samara. Nah, karena dia dikejar-kejar, dapat informasi kalau pada hari Sabtu itu akan melaksanakan pernikahan yang kebetulan itu tempatnya di Garut Kota, Kecamatan Garut Kota, tepatnya di Wisma PKRI, Jalan Pasundan. Nah, kita melakukan pemetaan segala macam, koordinasi sama penghulu. Nah, akhirnya kita mengikuti proses itu sampai dengan pertengahan hari, begitu adzan duhur, pelaksanaan itu otomatis pernikahan itu istirahat. Nah, baru kita melakukan pendekatan dan kita amankan untuk yang diduga pelaku inisial H tersebut. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Hasil penjualan motor curian diduga digunakan oleh pelaku untuk membiayai keperluan pernikahan. Alih-alih menikmati masa bulan madu bersama istrinya, H kini harus menjalani pemeriksaan dan mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Aksi premanisme bersenjata api yang menggegerkan warga Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan berhasil diungkap pihak kepolisian. Pemirsa, petugas mengamankan 3 orang pelaku penembakan yang ternyata dilatari perebutan jatah pengawalan mobil tangki pembangkit CPU. Aksi penembakan secara brutal sempat menggegerkan warga Dusun 6, Desa Semete, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas pada Senin 18 Mei 2026. Kedua korban bernama Edo dan Sansai tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok orang tak dikenal dan langsung diberondong tembakan senjata api. Para pelaku kemudian melarikan diri menggunakan 2 unit mobil dan sempat memicu suasana mencekam di sekitar permukiman warga desa. Tak butuh waktu lama, tim gabungan Satreskrim Polres Musi Rawas yang melakukan pengejaran intensif dan juga berhasil meringkus komplotan pelaku. Dari 5 orang pelaku, 3 diantaranya masing-masing berinisial J, L, dan A berhasil diciduk oleh petugas. Selain para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepucuk senjata api rakitan yang sempat dibuang oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan mendalam, aksi penembakan nekat ini dilatari perebutan jatah pengamanan atau pengawalan mobil truk tangki pengangkut CPO yang melintas di kawasan tersebut. Kedua kelompok diketahui sudah lama terjebak konflik perebutan lahan premanisme. Mana terjadi perebutan pengawalan terhadap kendaraan pengangkut CPO di lokasi tersebut oleh pelaku dan korban. Dan pada saat di TKP sebelum terjadinya penembakan tersebut, para pelaku diduga beradu mulut dan terjadi perkelahian dan berujung pada penembakan. 1 korban mengalami luka tembak di bagian lengan, 1 korban lagi mengalami luka tembak di bagian leher. Saat ini korban sedang dirawat di rumah sakit di Musi Rawas. Motifnya bang, perebutan? Untuk motifnya, para pelaku dan korban ini berebutan yaitu pengamanan ataupun pengawalan angkutan CPO. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan perburuan terhadap 2 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya dan juga masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara itu, kedua korban penembakan hingga kini masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka tembak serius. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 dari 4 pelaku pencurian sepeda motor spesialis minimarket didor aparat kepolisian Polsek Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku didor karena melawan dan juga menodongkan senjata api kepada petugas saat akan ditangkap. Aksi menegangkan mewarnai upaya penangkapan komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, petugas kepolisian dari unit reskrim Polsek Kramat Watu tampak terlibat baku hantam di jalanan saat akan meringkus keempat pelaku. Perlawanan sengit terjadi karena 2 dari 4 pelaku kedapatan membawa senjata api rakitan jenis revolver. Kedua pelaku bahkan nekat menodongkan senjata api tersebut ke arah petugas saat akan dikungkung. Karena membahayakan nyawa petugas, 1 orang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 di antara pelaku merupakan residivis kasus serupa yang kerap beraksi di wilayah Jabodetabek. Penangkapan ini sekaligus menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terkait maraknya aksi pencurian motor di area parkir minimarket. Pelaku merupakan residivis curanmor, TKP-nya lumayan banyak. Dengan menggunakan selfie, pelaku beraksi. TKP tersebut berawal dari Kramat, di salah satu minimarket. Adanya laporan dari masyarakat, kita lakukan olah TKP secara intensif sehingga diketahui pelakunya. Kita lakukan penyelidikan dan akhirnya alhamdulillah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Dari tangan komplotan ini, polisi menyita barang bukti berupa senjata api rakitan beserta amunisinya, serta 2 unit sepeda motor hasil kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini mendekam di sel tahanan dan terancam dijerat pasal 360 Junto pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian Satres Narkoba Polres Musi Rawas, Sumatera Selatan menggagalkan peredaran sabu lebih dari 2 kg dan puluhan butir pil ekstasi lintas kabupaten. Pemirsa, pelaku diamankan beserta barang bukti yang disembunyikan di dalam jok sepeda motor. Inilah momen saat tim Elang Musi Satres Narkoba Polres Musi Rawas
melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dicurigai membawa narkotika di Desa Muara Megang. Petugas menemukan narkotika dari balik jok sepeda motor yang tersusun rapi dan berlapis. Barang haram ini ditemukan dalam kantong plastik, tas kulit dan dibungkus lagi dengan plastik emas. Bertuliskan Porsche guna mengelabui penglihatan petugas. Tersangka berinisial H, seorang buruh asal Lubuk Linggau, tak berkutik saat diringkus petugas. Sebelumnya pelaku sempat berupaya melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya saat hendak dihentikan oleh anggota yang sudah melakukan pengintaian. Petugas menyita 2 paket besar sabu dengan berat kurang lebih 2037 gram, serta 5 plastik klip sedang berisi sabu seberat 53,44 gram. Selain sabu, petugas juga mengamankan 20 butir pil ekstasi siap edar. Tangkap oleh Satres Narkoba Polres Musirawas seperti apa, Bang? Baik, dapat kami informasikan terkait dengan pengungkapan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Musirawas, yang mana berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi, di mana jumlah narkotika jenis sabu yang dibawa itu adalah seberat 2 kg, kemudian narkotika jenis ekstasi sebanyak 20 butir, yang mana pelaku merupakan warga dari Lubuk Linggau, dan pelaku diamankan di jalan, tepatnya di jalan di Musirawas, pada saat sedang akan mengantarkan narkotika jenis sabu itu kepada seseorang. Untuk status daripada tersangka saat ini sudah dilakukan pemeriksaan, dan hasil interogasi dari penyidik bahwasanya pelaku merupakan pengedar yang akan mengedarkan narkotika jenis sabu yang dibawanya dari Linggau menuju ke Musirawas. Hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku narkotika diperoleh dari seorang bandar di wilayah Kabupaten Musirawas Utara dan akan diserahkan kepada seorang pemesan di wilayah Musirawas. Saat ini petugas tengah melakukan pengejaran terhadap 2 orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai DPO dalam jaringan ini. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga Desa Panyabrangan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas yang mengapung di Sungai Ciujung, sekitar Bendungan Pamayaran Baru pada Rabu 20 Mei 2026 sore. Jasad berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan dalam kondisi sudah membusuk dan membengkak hingga sulit dikenali. Petugas Basarnas Provinsi Banten bersama petugas gabungan berusaha mengevakuasi jenazah tanpa identitas yang mengambang di tengah aliran Sungai Ciujung, tepatnya di dekat Bendungan Baru Pamarayan, Kecamatan Cikesal, pada Rabu 20 Mei 2026 sore. Mayat pertama kali ditemukan seorang warga yang hendak mencari ikan di sekitar sungai. Melihat ada jenazah yang mengapung, saksi mata langsung melaporkan kejadian ke petugas kepolisian sektor Cikesal. Petugas gabungan polisi, Basarnas, dan TNI menggunakan perahu karet menarik jenazah dari tengah sungai menuju tepian. Pada identifikasi awal, petugas tidak menemukan adanya ciri-ciri khusus maupun kartu identitas pada tubuh korban. Hal ini dikarenakan kondisi fisik jasad yang sudah membengkak dan rusak karena diperkirakan sudah lama berada di dalam air. Diketahui penemuan mayat di Desa Panyabrangan, ya, di Bendungan, namun untuk identitas sementara belum kami ketahui. Dievakuasi dan sudah ditemukan, akan dibawa ke RS Bayangkara untuk dilakukan pemeriksaan atau otopsi selanjutnya. Jenis kelamin itu? Jenis kelamin laki-laki. Kalau diduga kenapa dong? Untuk sementara belum ada tanda-tanda atau motif diduga akibat apa atau tindak pidana apa. Informasi jam 17.00 ada laporan dari warga, kemudian menghubungi masyarakat, menghubungi Babin Kamtibmas kami, kemudian kami berkoordinasi dengan Basarnas. Ya, nanti kami melalui Babin Kamtibmas dan jajaran akan menginformasikan terkait korban agar supaya bagi keluarga yang merasa kehilangan agar bisa menghubungi polsek terdekat, terutama Polsek Cikesal, kemudian untuk bersama-sama atau kami antar ke RS Bayangkara. Guna memastikan penyebab pasti kematian serta mengetahui apakah korban merupakan korban tindak pidana atau bukan, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang.
Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera datang dan melapor ke Rumah Sakit Bayangkara atau Mapolsek Cikesal. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, hanya gara-gara paket pesanan cuci pakaian ditolak saat toko mau tutup, seorang pria menganiaya perempuan lanjut usia pemilik usaha laundry di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Korban mengalami luka di kepala usai dipukul berkali-kali menggunakan tangan kosong. Seorang perempuan lanjut usia pemilik gerai laundry warga Kelurahan Mapar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, hanya bisa pasrah meratapi luka di kepala bagian kirinya pasca menjadi korban penganiayaan. Peristiwa pilu bermula saat korban yang sedang berada di dalam toko jasa cuci pakaian tiba-tiba saja dihampiri pelaku berinisial JA dan melayangkan pukulan dari arah belakang korban. Diduga kuat aksi penganiayaan dipicu lantaran korban menolak paket pesanan pakaian milik pelaku karena akan menutup toko. Pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai kuli bangunan, kesal, lalu gelap mata dan memukuli korban. Warga sekitar yang melihat kejadian dan geram langsung mengepung pelaku ketika dirinya berusaha melarikan diri. Guna menghindari aksi main hakim sendiri, petugas unit reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku ke Mapolsek. Kapolsek Taman Sari, Kompol Bobi Muhammad Zulfikar, mengatakan insiden yang menimpa perempuan lansia ini murni merupakan tindak pidana penganiayaan dan bukan merupakan aksi pencurian atau perampokan karena tidak ada barang berharga yang hilang. Kami mengamankan selaku salah satu pelaku ataupun tersangka penganiayaan, yang dimana di sini juga kami coba meluruskan berita yang beredar bahwasanya ada perampokan. Informasi yang beredar perampokan di wilayah Mapar di toko laundry. Jadi itu kami luruskan beritanya bahwa itu hanya penganiayaan terhadap lansia umur 75 tahun oleh pelaku berumur 30 tahun. Jadi modusnya yang bersangkutan awalnya ingin memasukkan laundry, kemudian bahwa si toko laundry tersebut sudah tutup sehingga emosi dan kemudian melakukan pemukulan ataupun penganiayaan. Gitu. Untuk pelaku sendiri, inisial dan pekerjaannya apa sebenarnya? Baik, untuk pelaku inisialnya JA, merupakan warga dari Karanganyar, Jakarta Pusat, di Sawah Besar. Untuk pekerjaannya kuli bangunan dan serabutan. Untuk korban sendiri mengalami luka di mana? Korban sementara ini kami cek mengalami luka di kepala bagian kiri kurang lebih ada 6 jahitan. Kronologisnya bahwa si korban ini menolak untuk menerima laundry dari tersangka karena memang sudah batas waktu untuk tutupnya laundry tersebut. Kemudian si tersangka ini emosi dan langsung memukul menggunakan tangan kosong kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan dan jerat pasal tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara membongkar kasus pencurian motor dan aksi begal bermodus polisi gadungan. Dalam operasi ini, aparat kepolisian juga menangkap sejumlah pelaku serta menyita senjata airsoft gun dan atribut reserse palsu. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erik Vendris memimpin langsung rilis pengungkapan kasus ini pada Selasa siang. Erik menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk memberantas seluruh jaringan pelaku hingga ke akarnya, termasuk para penada yang menampung barang curian. Kasus pertama menyeret 2 polisi gadungan berinisial ORN, 31 tahun, dan ATN 50 tahun di kawasan Pos 1 Bahari, Tanjung Priok. Bersama 4 rekannya yang berinisial DU, ABN, B, dan S yang kini masih buron. Kedua pelaku ini melancarkan aksinya dengan modus menuduh korban MNA sebagai pengguna narkoba. Tersangka menakuti korban menggunakan sepucuk airsoft gun dan atribut reserse palsu. Kedua pelaku kemudian merampas sepeda motor Honda Beat Street milik korban di Jalan Enggano.
Sementara itu pada kasus kedua, tim Satreskrim melakukan tindakan tegas terukur terhadap 2 pencuri motor berinisial BF 24 tahun dan AS 21 tahun di kawasan Kebon Bawang. Aparat kepolisian melakukan tindakan terukur karena kedua pelaku melawan petugas saat pengembangan kasus. Polisi menyita kunci letter Y serta sebilah pisau lipat dari tangan tersangka. Selain kasus tersebut, tim Jatanras menangkap seorang spesialis pencuri motor listrik berinisial SP alias BT 40 tahun di Kelapa Gading. Pelaku mencuri kendaraan saat korban tertidur pulas di pos keamanan lingkungan. Kapolres juga menyebut unit Resmob turut meringkus 2 pelaku berinisial SS dan ZA yang menggasak motor di area SPBU Cakung Cilincing. Selama bulan Mei ini kami berhasil mengungkap 8 LP atau 8 kasus yang bisa kami ungkap, yang antara lain terkait dengan curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan atau curas. Adapun tersangka yang kami amankan berjumlah 6 orang, kemudian kendaraan yang saat ini ada di depan kita ada 4 kendaraan bermotor, yang lain masih pengembangan, masih kita cari ke penadahnya. Selanjutnya untuk DPO masih ada 5 orang lagi yang sedang, yaitu pencurian dengan kekerasan dengan modus operandi mengaku-ngaku sebagai anggota polisi dan mengamankan kendaraan, mengambil kendaraan lalu meminta untuk ke kantor polisi setempat, dan kita sudah ungkap dengan barang bukti, salah satunya ada senjata yang menyerupai senjata api, itu diduga. Para pelaku curanmor dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, tersangka polisi Gadungan dijerat pasal berlapis terkait pencurian dengan kekerasan dan penipuan dengan ancaman 9 tahun penjara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ditemukan tewas di Arfa kampus di Goa, Sulawesi Selatan. Tim Dokpol Polda Sulawesi Selatan langsung memeriksa kondisi jenazah korban di rumah duka. Tim Dokpol Bayangkara Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan terhadap jasad mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Princess Jennifer Chiang, 19 tahun di rumah duka di Jalan Agus Salim, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tidak bernyawa di kawasan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Kabupaten Goa, oleh 2 rekan kampusnya Senin malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa yang menerima laporan langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP ditemukan sejumlah barang milik korban, di antaranya sepeda motor, sepatu, telepon genggam, dan tas. Korban diketahui berstatus mahasiswi jurusan arsitektur angkatan 2024 Universitas Hasanuddin. Namun belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Ini masih kami lakukan langkah-langkah penyelidikan dan kami juga masih mencari fakta-fakta terkait daripada kematian yang bersangkutan. Jenazah ini ditemukan, mayat ini ditemukan sekitar pukul 19.30 WITA. Polisi telah meminta keterangan sejumlah rekan kuliah korban sebagai saksi. Petugas masih menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari praktik mafia BBM subsidi yang diduga menguras hingga 5 ton solar per hari dari sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung berhasil dibongkar pihak kepolisian. Pemirsa, polisi mengamankan 1 orang tersangka beserta barang bukti 5 unit truk pengangkut serta 3 ton solar subsidi yang siap dijual kembali dengan harga non-subsidi. Unit Tipiter Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan seorang pria berinisial AH, warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan, yang diduga kuat menjadi otak penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tersangka menjalankan aksi liciknya dengan modus menggunakan puluhan barcode dan plat nomor kendaraan yang berbeda-beda. Dalam sehari, pelaku mampu mengangkut sekitar 5 ton solar menggunakan 5 unit truk Fuso yang sudah dimodifikasi. Solar subsidi yang dibeli dengan harga Rp6.800 per liter tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak gudang penampungan dengan harga yang lebih tinggi. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 5 unit truk Fuso
14 kempu, 19 jerigen, serta 36 plat nomor palsu. Petugas juga mengamankan buku rekapan transaksi serta 3 ton solar subsidi yang diduga akan segera dikirim ke gudang ilegal. Di total ada 36 plat kendaraan yang berbeda. Kemudian 14 kempu, 2 yang terisi penuh, ada yang hanya terisi 300 liter dan ada 19 jerigen. Totalnya 3 ton BBM kita duga sebagai solar, jenis solar. Kemudian modus operandi dari para pelakunya lebih dari satu, yang saat ini sudah kita amankan 1 orang, inisial AH tadi. Kemudian caranya adalah dengan membeli BBM jenis solar itu di SPBU daerah Bandar Lampung. Kemudian barcode tadi digunakan baik dari barcode yang plat nomornya terpasang maupun yang tidak terpasang. Saat ini penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan oknum SPBU dalam jaringan mafia solar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Kelompok pelaku menyasar sepeda motor milik warga yang terparkir di area halaman depan rumah hanya dalam 2 menit. Dalam rekaman CCTV terlihat 1 dari 2 pelaku masuk ke area perumahan. Tanpa menunggu lama, pelaku langsung menggasak motor yang terparkir di depan rumah korban. Menurut tetangga korban bernama Rara, pelaku berjumlah 2 orang dan memiliki peran masing-masing. 1 pelaku bertindak sebagai eksekutor yang mencungkil dan membawa kabur motor. Sementara 1 pelaku lain menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Kemarin kan tetangga ada yang ngabarin dari CCTV-nya, jam 3:30 pagi dia mau berangkat kerja, kok gerbang ini kebuka, gemboknya nggak ada. Nah akhirnya kita yang bangun pun kita coba cek rumahnya masing-masing, ada nggak yang hilang. Yang tetanggaku yang sebelah, motorku hilang mbak, katanya gitu. Memang di CCTV itu ke pelaku tuh keluar bawa motor, sementara dia masuk nggak bawa apa-apa. Siang? Jam kejadiannya dia ngambil 1:30 pagi. Oh, dini hari? Dini hari, memang lagi pada tidur semua sih kebetulan. Pelaku sendiri? Berdua sama temennya, jadi temennya jaga gerbang, dia 1 masuk. Nah itu katanya cepat ya mengambil eksekusinya ya? Kalau dari durasi dia masuk sama dia keluar itu nggak semenit lah, 1,5 menit, nggak nyampe 1,5 menit juga. Dia ngebobol, kalau dihitung dari dia masuk dia ikut ngebobol motornya pun itu nggak nyampe 1 menit malah. Artinya kurang dari 2 menit? Kurang dari 2 menit. Nah jadi kan pagar digembok kondisinya, itu dirusak pelaku Pak? Dirusak, karena terakhir yang masuk tetanggaku yang masuk kan dia tengah malam baru pulang. Dia bilang dikunci gemboknya, dan memang dari jam 10 malam ini udah dikunci pasti gitu. Makanya tetangga disuruh bawa kunci masing-masing, nggak mungkin nggak ini. Berarti mereka berdua jalan kaki atau? Bawa motor, satunya lagi bawa motor. Tapi yang satu nunggu di atas motor, nunggu? Satu nunggu di depan. Karena kalau memang agak tipis dan ada CCTV yang dari gerbang sini, ada helm temennya satu lagi kayak nongol gitu. Jadi memang berdua ya, nggak sendiri dia. Korban sudah laporan Pak? Udah bikin laporan polisi juga. Oke. Ini peristiwa yang pertama atau memang sebelumnya pernah? Memang di sekitar sini tahun lalu juga di Anyelir di sebelah sana ya ada yang kehilangan motor juga. Terus yang di sebelah sini kan ada perumahan kecil juga. Terus siang-siang hilang uang, hilang emas dia. Siang-siang bolong. Artinya memang rawan ya Mbak? Emang sekitar sini memang rawan sih. Warga mengaku aksi pencurian kendaraan memang kerap terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan unit Reskrim Polsek Sukma Jaya.
Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pelarian otak pelaku pembobolan mes Polda Aceh di Kota Medan, Sumatera Utara berakhir di tangan petugas. Karena berusaha melawan saat akan ditangkap, pelaku terpaksa dihadiahi timah panas pada bagian kaki kanannya. Tersangka inisial RA alias Mengket ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota di Jalan Brigjen Katamso Medan, Sumatera Utara. Saat akan ditangkap, pria parubaya tersebut berusaha melarikan diri dan melukai petugas hingga terpaksa dilumpuhkan dengan menembakkan kaki kanannya. Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Ibnu Poltak Tambunan, mengatakan tersangka merupakan satu dari 4 pelaku pembobolan mes milik Polda Aceh yang ada di Medan. Sebelumnya, 2 tersangka lain telah diamankan setelah petugas mendapatkan bukti berupa rekaman kamera milik warga. Para pelaku melakukan aksinya pada 4 Mei 2026 lalu. Di saat mes tersebut kosong tak berpenghuni. 4 pelaku masuk melalui pintu depan dengan cara merusak kunci dengan alat khusus. Seluruh barang berharga yang ada di dalam mes, yang diperkirakan senilai ratusan juta rupiah, ludes dibawa kabur para pelaku. Satu pelaku pencurian Polda Aceh. Ini salah satu pelakunya yang dimana isi mes Polda Aceh semuanya di Israel. Kemudian kurang lebih pada saat membuat laporan perwakilan dari Polda Aceh kurang lebih 2 juta. Saat ini petugas masih memburu seorang tersangka lain yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Medan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial aksi Pak Ogah meminta uang jasa putar balik di kawasan Jalan Dan Mogot di bawah Jalan Layang Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah detik-detik aksi seorang Pak Ogah yang berusaha menghentikan laju sejumlah mobil yang terekam jelas dari dashcam salah satu kendaraan. Pak Ogah ini terlihat sengaja berdiri di depan mobil ketika hendak meminta uang jasa putar balik di bawah Jalan Layang Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan pelaku sempat memukul bagian kap mobil lantaran pengemudi tidak berhenti dan memberikan uang yang diminta Pak Ogah. Video aksi Pak Ogah ini kemudian viral di jagat maya dan mengundang reaksi cepat petugas kepolisian setempat. Pak Ogah kemudian ditangkap petugas dengan barang bukti uang hasil pekerjaannya. Benar terkait Pak Ogah yang sempat menjadi perhatian publik di Instagram, kami pihak Polres Metro Jakarta Barat berkolaborasi dengan Polsek Cengkareng telah bergerak cepat mendatangi TKP dan langsung kedapatan dapat diamankan 1 orang pemuda menjadi perhatian publik tersebut. Dan dari seorang pemuda tersebut setelah diamankan dibawa ke Polsek Cengkareng, berikut barang bukti sejumlah uang senilai Rp56.000. Kami pihak Polres Metro Jakarta Barat maupun Polsek jajaran, Polsek Cengkareng tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan. Demi mempertanggungjawabkan perbuatannya, Pak Ogah berinisial MG ini akan diserahkan ke Panti Sosial Kedoya untuk selanjutnya diberikan pembinaan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Wangon Lumbir, sekitar 100 meter sebelah barat perempatan Wangon, sekitar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat pada Rabu 20 Mei 2026. Bus antar kota jurusan Surabaya-Bandung hilang kendali dan menabrak warung yang berada di pinggir jalan. Akibatnya supir dan pemilik warung yang sedang tertidur tewas dengan kondisi luka berat. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, insiden bermula saat bus yang membawa 26 penumpang ini
baru saja berhenti untuk menurunkan penumpang di perempatan Wangon. Namun saat kendaraan kembali melaju sekitar 100 meter, bus oleng tidak terkendali ke arah kanan jalan, lalu menabrak warung kopi dan pagar rumah warga yang berada di sisi utara. Diduga kuat supir mengantuk hingga tak sadarkan diri. Kedua jenazah korban dievakuasi petugas bersama warga menuju Rumah Sakit Umum An-Nimah Wangon. Sejumlah petugas kepolisian segera dikerahkan ke lokasi guna melakukan olah TKP dan mengamankan arus lalu lintas. Hingga kini kasus kecelakaan maut tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Satlantas Polres Banyumas. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Insiden kecelakaan ini terjadi di dekat pintu masuk Terminal Alam Barajo, Kota Jambi sekitar pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula saat sepeda motor ojek yang dikendarai seorang pria 63 tahun melaju searah dengan truk tangki mengangkut CPO dari arah Simpang Rimbo menuju Kampung Rajo. Namun saat berada di lokasi kejadian, truk tangki menyenggol sepeda motor ojek yang ditumpangi korban saat berupaya mendahului. Akibatnya, korban yang merupakan seorang perawat terlempar dan juga meninggal dunia akibat luka serius. Sementara pengemudi ojek hanya mengalami luka-luka. Sopir truk sempat melarikan diri usai kejadian karena panik, namun beruntung aksi pelariannya berhasil digagalkan petugas bersama warga sekitar yang langsung mengamankan pelaku. Kini sopir truk beserta kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolresta Jambi guna proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Inilah rekaman aksi tawuran brutal yang pecah di ruas Jalan Cilandak Dalam, Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan yang terjadi pada Kamis 21 Mei 2026. Bentrokan antar kelompok yang berujung pada pengeroyokan terhadap seorang pria membuat korban mengalami luka bacok serius pada kepala sebelah kiri serta tangan kanan hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pasca kejadian, petugas gabungan bergerak cepat dan berhasil menangkap 4 orang pelaku. Masing-masing pelaku diketahui berinisial B, S, AS, E, BS, serta ZA. Kronologi bermula saat kedua kelompok bertemu di lokasi dan terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam, di mana korban yang tertinggal langsung menjadi sasaran sabetan senjata tajam. Meski melibatkan aksi saling serang di jalanan, polisi menegaskan peristiwa ini bukan merupakan aksi dari geng motor. Seluruh pelaku yang diamankan diketahui sudah berusia di atas 20 tahun atau masuk dalam kategori usia dewasa. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya pada hari Minggu 17 Mei 2026 berdasarkan laporan polisi nomor 46 3 Romawi SPKT Polsek Cilandak tanggalnya 16 Maret 2026, tim gabungan Polsek Cilandak bersama dengan tim Resmo Polres Jakarta Selatan telah mengamankan 4 orang pelaku pengeroyokan. Pelaku pengeroyokan tersebut inisialnya BS, AS, EBS, dan ZA. Kemudian pelaku ini dijerat dalam perkara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Pasal yang dikenakan yaitu pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Itu pembuka saya. Mungkin rekan yang ditanya. Kronologinya kejadian ini adalah kejadian tawuran. Selain menangkap 4 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV dan 2 unit sepeda motor. Pengusutan kasus ini berhasil dilakukan secara cepat setelah salah satu pelaku dikenali wajahnya oleh korban, sehingga memudahkan petugas untuk melakukan penangkapan pelaku lainnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tidak terima mertuanya ditegur karena menyerobot antrian BBM. Seorang pria menganiaya petugas SPBU perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban mengalami luka lebam di bagian wajahnya. Aksi ini terekam kamera pengawas.
Seorang pengantin pria berinisial H, warga Kecamatan Samara, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditangkap saat resepsi pernikahannya pada Sabtu 16 Mei 2026. H ditangkap karena diduga terlibat aksi pencurian sepeda motor. Tim Resmo Polres Garut bersama Polsek Ibun mendatangi prosesi pernikahan pelaku dengan menyamar sebagai tamu undangan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Momen yang seharusnya menjadi hari paling berbahagia berubah menjadi hari yang paling memalukan bagi mempelai wanita dan keluarganya. Keluarga dan tamu undangan sempat terkejut saat mengetahui mempelai pria dibawa petugas. Diketahui H diduga mencuri sepeda motor di wilayah Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, 2 hari sebelum hari pernikahannya. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas atau CCTV, sehingga identitas pelaku berhasil dikantongi oleh penyidik. Pada hari Sabtu, kebetulan kita siaga akhir pekan karena liburan panjang. Kita dapat informasi dari Polsek Ibun, intinya minta bantuan, minta backup karena kebetulan ada DPO pelaku curanmor inisial H yang kebetulan berdomisili di Garut, tepatnya di Kecamatan Samara. Karena dia dikejar-kejar, dapat informasi kalau pada hari Sabtu itu akan melaksanakan pernikahan yang kebetulan itu tempatnya di Garut Kota, Kecamatan Garut Kota, tepatnya di Wisma PKRI, Jalan Pasundan. Nah, kita melakukan pemetaan segala macam, koordinasi sama penghulu. Nah, akhirnya kita mengikuti proses itu sampai dengan pertengahan hari. Begitu adzan duhur, pelaksanaan itu otomatis pernikahan itu istirahat. Nah, baru kita melakukan pendekatan dan kita amankan untuk yang diduga pelaku inisial H tersebut. Kasus ini ditangani Polsek Ibun, Kabupaten Bandung. Hasil penjualan motor curian diduga digunakan oleh pelaku untuk membiayai keperluan pernikahan. Alih-alih menikmati masa bulan madu bersama istrinya, H kini harus menjalani pemeriksaan dan mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi premanisme bersenjata api yang menggegerkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan berhasil diungkap pihak kepolisian. Petugas mengamankan 3 orang pelaku penembakan yang ternyata dilatari perebutan jatah pengawalan mobil tangki pengangkut CPO. Aksi penembakan secara brutal sempat menggegerkan warga Dusun 6 Desa Semete, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas pada Senin 18 Mei 2026. Kedua korban bernama Edo dan Sansai tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok orang tak dikenal dan langsung diberondong tembakan senjata api. Para pelaku kemudian melarikan diri menggunakan 2 unit mobil dan sempat memicu suasana mencekam di sekitar permukiman warga desa. Tak butuh waktu lama, tim gabungan Satreskrim Polres Musirawas yang melakukan pengejaran intensif dan juga berhasil meringkus komplotan pelaku. Dari 5 orang pelaku, 3 diantaranya masing-masing berinisial J, L, dan A berhasil diciduk oleh petugas. Selain para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepucuk senjata api rakitan yang sempat dibuang oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan mendalam, aksi penembakan nekat ini dilatari perebutan jatah pengamanan atau pengawalan mobil truk tangki pengangkut CPO yang melintas di kawasan tersebut. Kedua kelompok diketahui sudah lama terjebak konflik perebutan lahan premanisme. Mana terjadi perebutan pengawalan terhadap kendaraan pengangkut CPO di lokasi tersebut oleh pelaku dan korban. Dan pada saat di TKP sebelum terjadinya penembakan tersebut, para pelaku diduga beradu mulut dan terjadi perkelahian dan berujung pada penembakan. 1 korban mengalami luka tembak di bagian lengan, 1 korban lagi mengalami luka tembak di bagian leher. Saat ini korban sedang dirawat di rumah sakit di daerah Musirawas. Motifnya bang, perebutan? Untuk motifnya, para pelaku dan korban ini berebutan yaitu pengamanan ataupun pengawalan angkutan CPO. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan perburuan terhadap 2 pelaku lainnya
yang sudah dikantongi identitasnya dan juga masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara itu, kedua korban penembakan hingga kini masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka tembak serius. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, nasib naas dialami seorang bocah laki-laki 9 tahun di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Telepon genggam miliknya dijamret pria beratribut ojek online saat asik merekam telolet bus yang melintas. Inilah detik-detik usai seorang bocah menjadi korban penjamretan telepon genggam saat sedang berburu bus telolet di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan pada Selasa 19 Mei 2026 pagi. Korban yang baru berusia 9 tahun saat itu tengah mengendarai sepeda listrik bersama sejumlah temannya untuk merekam bus telolet yang melintas. Namun tanpa disadari, seorang pria yang mengenakan atribut ojek online diduga sudah mengintai korban. Saat korban tengah ketika sibuk merekam, pelaku merampas telepon genggam milik korban dan melarikan diri. Aksi pelaku ini membuat warga resah. Orang tua korban kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Petugas melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah korban. Menurut petugas, telepon genggam yang dibawa kabur pelaku berisi voucher game senilai Rp500.000. Hingga kini unit Reskrim Polsek Ciputat Timur bersama Polres Tangerang Selatan masih terus melakukan penyelidikan mengejar pelaku. Dapat kami jelaskan bahwa memang benar yang ada di semua platform media sosial ada seorang anak laki-laki usia sekitar 9 tahun itu pada saat mengendarai sepeda listrik dan merekam bus telolet yang melintas di Jalan Pahlawan, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur. Kejadiannya itu sekitar pukul 9 pagi. Jadi bocah itu bersama temannya memang izin ke orang tuanya itu untuk keluar bersama teman-temannya mau merekam bus telolet. Tapi pada saat dia merekam ternyata ada seorang pria yang berkamuflase menggunakan atribut ojol itu memanfaatkan kesempatan untuk mengambil ponsel yang buat merekam bus telolet yang melintas. Dan saat ini kami dari unit Reskrim Polsek Ciputat Timur bersama Polres Tangerang Selatan melakukan penyelidikan secara intens terkait dengan peristiwa ini, dan Bimas dan Babin Kamtipmas pun sudah datang ke rumah orang tuanya. Dan pada saat awalnya kan tidak mau membuat laporan, dan alhamdulillah tadi malam laporan sudah dibuat dan kami ada dan tidak ada laporan tetap kami berbuat Kami masih melakukan proses penyelidikan dan doakan kami semoga perkara ini dapat kami ungkap dengan secepat. Hingga kini, unit Reskrim Polsek Ciputat Timur bersama Polres Tangerang Selatan masih terus melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. Petugas mengimbau kepada para orang tua agar lebih memperhatikan putra-putrinya. Kendaraan sepeda listrik sejatinya tidak diperkenankan melintas di jalan raya, dan orang tua juga jangan terlalu bebas memberikan anak di bawah umur beraktivitas sendiri. Dari Tangerang Selatan, Banten, jurnalis Simpo TV laporkan. Aksi penjamretan telepon genggam di jalan raya kerap terjadi. Pelaku biasa memanfaatkan kelengahan dan juga kurangnya kewaspadaan korban saat menggunakan telepon genggam di jalan raya. Untuk menghindari aksi penjamretan telepon genggam ini, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pemirsa, tips yang pertama, hindari bermain atau menggunakan telepon genggam saat berada di pinggir jalan karena dapat memancing perhatian pelaku kejahatan. Dan tips yang kedua, waspadai gerak-gerik orang asing atau pengendara sepeda motor yang tiba-tiba mengurangi laju kendaraannya di dekat Anda. Dan tips yang ketiga, pemirsa, masukkan telepon genggam ke dalam tas atau saku jaket tertutup dan hindari menaruhnya di dashboard kendaraan. Keempat, jangan biarkan anak di bawah umur membawa dan juga bermain telepon genggam sendirian di jalan raya. Dan tips yang kelima, pemirsa, jika menjadi korban atau melihat aksi penjamretan, segera laporkan ke petugas keamanan setempat atau petugas kepolisian. Pemirsa, demikian beberapa tips agar telepon genggam tidak berpindah tangan saat digunakan di jalan raya. Ingat, penjamretan terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku, melainkan karena ada kelengahan si pemilik. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dea Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.